Dan anak yang menghilang dari desa usai menjadi saksi kasus Vina 8 tahun silam. Buat Pak RT dan anaknya si Kavi bahwa anak-anak itu tidak berada di rumah itu. Jadi satu orang mengatakan bahwa mereka tidak berada di rumah itu, yaitu Pak RT. Ya. Sedangkan 9 orang dari anak-anak ini mengakui bahwa mereka berada dan tidur bermalam di situ. Karena kami kok melihat ini kasus sederhana. Sederhana sekali. Kenapa? Karena 8 yang bersaksi ini, mereka yang mengakui perbuatannya, tapi mereka juga yang mengatakan bahwa mereka disiksa. Sehingga kita seperti ini, jadi sengkarut kejadiannya. Menurut saudara, menurut polisi. Iya, menurut saudara dan menurut penyidik. Kan putusan hakim 3 orang. DPO, bukan Begi Setiawan. Kan hakim. Anda baca nggak putusannya? Polisi berkeyakinan. Anda baca nggak putusannya? Anda sebagai kuasa hukumnya yakin betul berarti bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Pasren ini merupakan keterangan yang benar ya, tidak keterangan palsu dan tidak merugikan para terpidana. Kalau tidak yakin saya akan mundur jadi pengacara detik ini. Ya, saya sudah yakinkan klien saya, saudara benar sesuai dengan keterangan putusan pengadilan. Berdasarkan informasi dari anggota tim, Azman itu dulu berkeinginan masuk gabung dengan tim kita. Baiklah, kembali lagi di channel saya, Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon. Mari kita simak cuplikan berikut ini. Rumah Pak RT. Apakah mereka... Dari situ, sebentar, di situ ada juga anak Pak RT namanya Kavi. Yang membukakan pintu rumah itu adalah Kavi. Nah, disitulah mereka berkumpul bersama dan mereka tidur sampai pagi. Itu cerita mereka ya. Kemudian Pak RT tahu bahwa anak-anak itu berada di rumah itu. Tetapi di dalam pengakuan Pak RT dan anaknya si Kavi bahwa anak-anak itu tidak berada di rumah itu. Jadi satu orang mengatakan bahwa mereka tidak berada di rumah itu, yaitu Pak RT. Ya. Sedangkan 9 orang dari anak-anak ini mengakui bahwa mereka berada dan tidur bermalam di situ. Karena mereka minum-minum dulu di warung Buning itu, minum siu bakonang. Apakah keluarga yang datang ke Pradi kemarin juga mengatakan mereka mengenal Peggy Setiawan? Mereka mengatakan, ada yang mengatakan kenal tapi tidak melihat Peggy di tempat kumpul-kumpul mereka. Oke. Ya. Peggy Setiawan DPO itu kan menurut saudara dan menurut penyidik. Menurut saudara, menurut polisi. Iya, menurut saudara dan menurut penyidik. Kan putusan hakim 3 orang. DPO, bukan Begi Setiawan. Kan hakim. Anda baca nggak putusannya? Polisi berkeyakinan. Anda baca nggak putusannya? Anda dari mana mengatakan bahwa itu Peggy? Peggy alias Peron, bukan Begi Setiawan. Mana sih Anda? Anda baca nggak? Polisi berkeyakinan. Udah nggak usah bawa. Mau saya kasih. Mana sama saya? Ada nggak fotokopinya sama Anda? Peggy alias Anda ini baca nggak ngotot Anda ini? Kok ngotot? Peggy alias Peron. Itu kan Anda. Kita baca. Coba Anda baca. Baca biar saya sudah baca semua, Anda perlu. Peggy alias Peron. Saya udah baca. Anda mempersoalkan Peggy alias Peron. Kenapa nggak ada persoalkan Peggy alias Romi? Kenapa nggak ada persoalkan alias proses Romi? hukum. Saya tanya. Ketika Peggy pindah ke Bandung namanya Robi, kenapa nggak tanya? Kata siapa? Berdasarkan informasi dari anggota tim, Azman itu dulu berkeinginan masuk gabung dengan tim kita. Oh ya? Iya. Boleh dicek. Awalnya begitu nih. Bahkan Razman sendiri yang bilang saya siap bantu Peggy. Iya, itu di media kan ada. Di media, iya betul. Ya. Nah, tapi kemudian tiba-tiba makin kesini, kalau saya bilang makin ngawur, biarin aja. Bilang aja sama Razman, berhadapan dengan saya. Kita itu tim saya Ranlofom bekerja silent, sudah dapat data baru kita adu dengan pihak kepolisian baru kita. Kemudian itu Ranlofom ya. Nah yang ini kita kolaborasi di bawah bendera Jagarantara Merah Putih. Punya Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Haji Siswandi. Jadi beliau timnya dibantu KL Sasare, Profesor, saya, Saudara Pitra, kemudian Saudara Yuda, Ratna, Georgian, Ruben, Sabto, Muhammad Yusuf, dan Muhammad Mahdi. Kami ada 11. Kita ini penerima kuasa resmi secara khusus dari Bapak Abdul Pasren selaku RT ya, yang namanya disebut-sebut, yang seolah-olah
Pak RT ini diusir sehingga meninggalkan tempat. Begitu juga dengan anaknya, saudara Muhammad Nurdatul Kahfi, ini anak kandung beliau. Kedua orang ini telah memberi kuasa dan kemarin tim kita DPP Pak Siswandi itu sudah bertemu tanda tangan kuasa dan semua data fakta sudah kita cross check dan jika perlu kalau ada pendampingan dan lain itu sudah dikerjakan di sana. Jadi terkait dengan Pak Abdul Pasren, saudara Muhammad Kahfi, mereka tidak lari, mereka tidak diusir, dan mereka memberi keterangan yang benar. Apa yang benar? Tidak ada satupun mereka mengatakan bahwa mereka disuruh, perintah, dibayar, diintimidasi, dan lain-lain. Apa yang disampaikan Pak Abdul Pasren dengan Muhammad Kahfi itulah yang real. Apa itu? Yang real itu adalah bahwa Pak Abdul Pasren menyatakan tidak benar terpidana yang 8 orang sekarang itu tidur di rumah dia, dan itu dikuatkan oleh anaknya, oleh putranya Muhammad Kahfi. Kalau sudah begitu pernyataannya, terus Anda paksa-paksa dia, kan lucu. Masa dia dipaksa untuk mengatakan yang sebenarnya tidak terjadi? Nah, menjadi aneh bagi saya. Kami nggak pernah paksa. Apa pernah kami paksa-paksa? Liga Akbar, kau jangan buat pernyataan begitu, kamu harus begini. Nggak pernah saya paksa. Kau apa namanya itu yang di luar Liga Akbar, Tata Sakal, Saka, ada pernah? Kau jangan gitu, nggak pernah. Yang kita bilang, Saka Tatal, Anda ini masih pede loh, hati-hati. Makanya saya minta Bapas atau Lapas ambil dia sampai dia selesai jalan di rumah, daripada dia kemana-mana dia. Begitu juga misalnya dengan Liga Akbar. Nah sekarang Liga Akbar diperiksa, kuasa hukumnya bingung, periksa dalam rangka katanya ada perintangan penyidikan. Siapa yang merintah? Siapa yang enggak? Nah jadi kami jangan dipaksa juga klien kami, seolah-olah dia ini memberi keterangan palsu, dan sudah ada yang melaporkan ke Barreskrim, dan itu dikomandoi oleh beberapa orang. Nah karena itu silakan untuk membela itu. Nah, sudah. Kalau mereka melaporkan, artinya mereka yang patut diduga menuduh. Kalau mereka yang menuduh, maka mereka menuduh. Kalau mereka yang mendalilkan, maka mereka harus membuktikan. Nah, kita mendalilkan, ya sudah buktikan. Kita menuduh, ya buktikan. Ya dong. Nah jadi apa yang didalilkan, itulah yang harus begitu. Bang, tapi kan untuk yang di Pasren, anaknya Pasren sendiri yang mengakui kalau dia memberikan kesaksian palsu. Jadi dia sendiri yang mengakui nih Bang. Sedangkan Senin kemarin kan memang diperiksa ditemani oleh Deddy Mulyadi sebagai kesaksian palsu. Pihak Abdul Pasren, Ketua RT yang menjadi salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam buka suara terkait pelaporan yang dilakukan keluarga terpidana perkara tersebut. Seperti diketahui, keluarga terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Abdul Pasren bersama anaknya Kahfi ke polisi terkait tuduhan memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Pengacara Pasren dan Kahfi, Pitra Romadani, membantah tuduhan tersebut. Ia meyakini kedua kliennya tersebut telah berkata jujur dan sesuai apa yang mereka ketahui. Hal tersebut, kata ia, terlihat saat pihaknya melakukan wawancara terhadap Pasren dan Kahfi sebelum memutuskan untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka berdua. Dan keterangan itu telah ia berikan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon yang di bawah sumpah. Kami memutuskan untuk memberikan bantuan hukum kepada Pasren dan Kahfi. Sementara mengenai pelaporan pihak terpidana kasus Vina Cirebon, ia menilai hal itu hanyalah upaya agar mereka dapat mengajukan peninjauan kembali atau PK.